Halo kawan-kawan borangan, welcome back with me Sam. Siap menghibur kalian hari ini dengan film pasca apokaliptik. How are you today kalian? Semoga sehat-sehat dan bahagia selalu. Tanpa berlama-lama langsung saja. Inilah Snowpiercer Season 1 episode 7. Di awal pembukaan memperlihatkan perbincangan antara Melanie bersama rekan-rekan engineer-nya, Ben dan Jappy. Mereka membincangkan tentang Layton yang berhasil kabur dan mengetahui rahasia mereka. Jappy pun menyarankan sebaiknya mereka jujur saja pada orang-orang tentang ketidakadaan Mr. Wilport sebelum Layton yang membeberkannya. Tapi itu bukanlah ide yang bagus. Kepala mereka bisa dipenggal, kata Ben. Melanie juga yakin bahwa Layton pasti tidak akan membocorkan rahasia itu sebelum Layton menemukan cara terbaik untuk menggunakannya. Beberapa saat kemudian Melanie berada di ruang hospitality lalu memberikan pengumuman melalui siaran. Ada beberapa hal yang Melanie sampaikan. Pertama, yaitu mengheningkan cipta untuk gugurnya petugas kertakan kemarin yang bernama Peter DiMarco. Oh, yang kemarin ketimpuk mesin rem ternyata langsung meninggoy guys. Lalu yang kedua adalah penghormatan kenaikan jabatan untuk Miles si Genius. Yang kini akan diangkat menjadi engineer di mesin utama, yang berarti Miles nanti akan ditempatkan di tempat yang sama dengan Ben dan Jappy. Ruthie yang ada di sana menanyakan kepada Melanie kenapa mempromosikan Miles terlalu cepat. Namun Melanie berkata sekarang adalah hari liburnya Ruthie. Jadi nikmatilah hari liburmu, ucap wanita itu tanpa menjawab pertanyaan Ruthie. Layton dan Josie yang mendengar siaran dari Melanie langsung mengerti bahwa Melanie berencana untuk menyandra Miles dengan cara yang halus. Tapi itu juga merupakan keuntungan untuk Layton dan Josie, karena akhirnya ada penduduk ekor yang berada di mesin utama. Jadi untuk saat ini mereka berdua pun berencana untuk menjalankan misi masing-masing. Josie akan berusaha menghubungi Miles, sedangkan Layton akan berusaha menggerakkan penduduk kelas 3 untuk menjadi aliansi gerbong ekor. Di sisi lain, Melanie dan Jinju sedang berbicara dengan Dr. Henry. Tentu saja menanyakan kronologi bagaimana Layton bisa kabur dari laci abadi. Dan dari penjelasan Dr. Henry, Melanie yakin ada orang-orang yang membantu kaburnya si Layton. Dan karena mereka kehilangan beberapa tas obat suspensi, tersangka pertama mereka tentu saja adalah Terence si pembuat kronol. Dibawalah Terence untuk diinterogasi. Untungnya dia tidak begitu saja membocorkan informasi tentang Layton. Terence cukup cerdas dan bisa mengelabui Melanie dengan mengatakan ia tidak tahu apa-apa tentang Layton. Namun Layton pernah menemui dirinya untuk meminta bantuan. Layton pasti akan kembali menemui Terence dan jika itu terjadi, Terence berjanji akan menyerahkan Layton kepada Melanie. Di kelas, Bu Mary dan anak-anak lainnya memberikan penghargaan kepada Miles yang dipromosikan dengan cepat karena kejeniusannya. Bu Mary memberikan penghargaan itu berupa buah jeruk yang cukup langka di Snowpiercer. Miles pun terlihat sangat senang dan langsung memakan buah yang manis itu. Ben ada di sana mengawasi selama pembelajaran terakhir Miles di kelas sebelum dibawa ke mesin utama. Di sisi lain, seorang pria tulang lunak bernama Clay bawahannya Audrey terlihat mendorong sebuah gerobak yang diberikan kepada Audrey. Dan ternyata setelah dibuka, isinya adalah Layton. Apa rencana Layton kali ini ya? Sementara itu, Komandan Nolan yang melihat Ruthie dengan pakaian kasualnya tampaknya merasa tertarik dan mengajak Ruthie untuk makan siang. Ruthie tentu saja mau. Sudah lama wanita itu mengharapkan bisa berkencan dengan Komandan Nolan. Kembali pada Layton yang saat ini sedang berbicara empat mata dengan Audrey. Di situ Layton meminta Audrey untuk memberikan Layton orang-orang kepercayaannya Audrey di kelas 3. Karena ia memiliki informasi yang sangat penting yang akan ia ceritakan pada mereka semua. Di saat yang sama, Miles yang masih mengikuti pelajaran dan Ben tampak masih setia menunggui Miles. Namun kondisi Miles sepertinya tidak baik. Saat Ben mencoba untuk menanyakan keadaan Miles, tiba-tiba saja Miles muntah-muntah. Bu Mary yang melihat itu langsung saja mengambil tindakan, berencana membawa Miles ke klinik, dan Ben tentu saja akan ikut menemani. Sepertinya ada yang tidak beres guys. Di klinik, Miles pun diperiksa oleh Bu Janet.
Awalnya Ben ingin ikut masuk, namun Bu Janet melarangnya dan hanya membiarkan Ben melihat dari luar. Di dalam sana, Bu Janet dibantu asistennya yang rupanya adalah Josie. Mereka ternyata bekerja sama dan sudah merencanakan untuk membuat Miles sakit agar Josie bisa menemui Miles. Lean back against the pillows, get your knees up. Oh, Mom. Okay, so he doesn't notice. Mom? Miles sangat merindukan ibu angkatnya itu, namun Josie meminta Miles bersikap biasa agar Ben di luar sana tidak curiga. Miles anak yang pintar, ia pun siap melaksanakan misi apapun dari Josie dan Layton. Saat Josie sedang membisikkan rencananya pada Miles, tentu saja Ben curiga dan memaksa masuk. Namun Josie keburu keluar dari pintu lain dan menghilang. Berpindah kepada Ruthie dan Komandan Nolan yang sedang makan siang bersama. Mereka berdua berbincang-bincang hangat dan acara kencan itu berjalan dengan baik. Namun ternyata Komandan Nolan ada alasan lain mengapa mengajak Ruthie makan siang. Tak lama Roger dan istrinya datang ke sana. Komandan Nolan menjelaskan bahwa beberapa penduduk kelas 3 merasa muak dan jengah dengan Melanie yang terlalu berkuasa dan berpengaruh pada Mr. Wilford. Jadi mereka ingin menyingkirkan Melanie dan menggantikan Melanie dengan Ruthie. Jika kelas 3 bisa mengajukan petisi untuk mengubah aturan pengadilan, mereka juga bisa dong mengajukan petisi untuk mengubah manajemen, kata Bu Lila. Namun respon Ruthie setelah mendengar itu sama sekali tidak tertarik. Ia percaya kepada Melanie, rekan sekaligus sahabatnya itu. Dan Ruthie kecewa pada Nolan yang ia pikir Nolan benar-benar ingin mengajaknya berkencan. Rupanya malah ada niat lain. Sementara itu, Zarah terlihat baru kembali ke rumahnya, namun ia sangat terkejut karena di rumahnya sudah ada pasukan penjaga dan juga Melanie yang menanti. Tentu saja di situ Melanie ingin menanyakan informasi tentang Layton. Melanie yakin sekali Zarah pasti mengetahui sesuatu. Dan jika Zarah tidak mau buka mulut, Melanie akan merenggut bayi yang sedang dikandung oleh Zarah. Sungguh pilihan yang sulit bagi Zarah. Beberapa saat kemudian, Melanie bersama petugas rem Bastille dan para pasukan penjaga mendatangi gerbong ekor. Sambil membawa Zarah juga ikut serta. Dan meminta Zarah untuk menunjuk langsung orang yang membantu Layton kabur. Zarah dengan terpaksa menunjuk Josie. Orang-orang gerbong ekor pun terkejut dan hendak menolong Josie, namun mereka semua tak bisa apa-apa ketika para penjaga membawa Josie dengan paksa. Di saat yang sama, Layton sendiri sedang berbicara serius dengan orang-orang penting dan kepercayaannya Audrey. Layton menginginkan kesetaraan dan tidak adanya kesenjangan sosial di Snowpiercer. Jadi, ia ingin semua orang berhak mendapatkan hak yang sama. Tidak ada kelas-kelasan. Layton ingin mereka semua bersedia untuk melakukan revolusi bersama. Awalnya, orang-orang kepercayaan Audrey itu menolak. Dan mereka tidak yakin bisa mengalahkan kekuatan para penjaga dan petugas rem Snowpiercer. Namun, Layton memiliki sesuatu, sebuah informasi yang sangat penting yang bisa membantu mereka. I think you all already know. I pulled back the curtain and I found out something that... Saat ini, Josie sedang ditahan dan diinterogasi oleh Melanie. Sementara Bastille dan beberapa penjaga ditugaskan untuk berjaga di luar. Karena kejadian buruk kemarin itu yang hampir menewaskan seluruh penduduk Snowpiercer, Osweiler memilih untuk memaafkan Bastille yang sudah memukulnya dan melupakan tentang Bastille yang menolong Josie dan Layton. Jadi Bastille bisa menarik napas lega. Sementara di dalam sana, Josie terlihat tidak mau memberikan jawaban apapun kepada Melanie, membuat Melanie sangat geram. Ia pun mengancam Josie dengan menggunakan semprotan udara dari luar. Josie tentu saja sangat ketakutan sampai badannya terlihat gemetaran. Tapi wanita itu tetap menguatkan diri, tidak mau mengatakan apapun. Sehingga Melanie pun mulai menyemprot jari kelingking Josie sampai membeku dan Josie sangat kesakitan. Melanie kembali bertanya tentang Layton, namun Josie masih belum mau buka mulut.
Sehingga Melanie yang makin geram pun menghancurkan jari kelingkingnya Josie dengan palu sampai Josie berteriak kesakitan. Lindu guys. Beberapa saat kemudian Melanie pun terlihat muntah-muntah di kamar mandi. Itu kali pertamanya ia memotong jari seseorang. Sementara itu Bastille memutuskan untuk masuk ke ruangan interogasi Josie karena ia merasa khawatir pada Josie mumpung Melanie-nya tidak ada. Bastille pun sangat terkejut melihat keadaannya Josie yang jari kelingkingnya sudah hancur. Ia berbicara kepada Josie. Bastille tidak bisa melakukan apa-apa untuk menolong Josie saat ini, tapi ia bertanya apakah ada sesuatu yang bisa ia lakukan untuk Josie. Josie lalu meminta Bastille untuk menyampaikan pesan kepada Layton yang saat ini bersembunyi di tempatnya Audrey. Beritahu Layton, Zara telah mengkhianati kami. Tapi aku sudah berhasil menghubungi Miles dan Miles sudah siap dengan rencananya. He's hiding with Miss Audrey. No, I'll help you. There's Jack left to be. Mendengar itu, Bastille pun berjanji akan menyampaikan pesan itu kepada Layton. Josie percaya kepada Bastille dan ia tahu meskipun Bastille tidak ada hubungannya dengan semua ini, dalam lubuk hatinya Bastille pasti menginginkan kebenaran dan keadilan. Di sisi lain, Terence menemui Layton karena dirinya diundang oleh Layton. Pria seram itu pun mengatakan tentang pertemuannya dengan Melanie dan tentang dirinya yang akan menyerahkan Layton jika bertemu dengan Layton. Namun Terence tidak tertarik untuk ikut campur. Ia tidak akan melaporkan Terence pada Melanie, namun ia juga tidak mau ikut serta dalam pemberontakan itu. Ia mau cari aman saja. Kemudian Terence pun beranjak pergi. Kembali pada Melanie yang baru selesai dari kamar mandi. Di sana ada Ruthie yang menemui Melanie, mengatakan bahwa ada sesuatu yang darurat. Keluarga Roger dan Komandan Nolan merencanakan sesuatu. Namun, Melanie di situ tidak mau mendengarkan Ruthie dan malah marah-marah kepada Ruthie. Tolong please ya, jangan ganggu saya sedang sibuk. Bisakah selesaikan masalah itu sendiri? Ucap Melanie. Padahal kan Ruthie mau nyampain sesuatu yang baik gitu. Mendengar itu, tentu Ruthie merasa kecewa. Padahal ia sangat percaya kepada Melanie dan membela Melanie. Alhasil Ruthie pun pergi dengan perasaan sedih. Melanie tampak merasa bersalah setelah itu, tapi ia tidak mau memikirkannya. Melanie pun kembali masuk ke ruangan interogasi, namun ia terkejut saat melihat Josie sudah membekukan tangannya sendiri. "Apa yang kau lakukan, Josie?" tanya Melanie. Lalu terjadilah pergelutan yang cukup sengit antara Melanie dan Josie. Di sana Josie berhasil mencopot selang udara luar sehingga udara luar kini mulai masuk ke ruangan tersebut. Josie berusaha menahan Melanie sekuat mungkin dan berencana bunuh diri di situ bersama Melanie. Namun pada akhirnya Melanie berhasil melepaskan diri lalu keluar dan mengunci Josie di ruangan itu. Sehingga Josie pun mati membeku di ruangan tersebut. Ketika Komandan Nolan datang, Melanie memerintahkannya untuk membuang jasad Josie. Bastille yang ada di sana mendengar itu terlihat cukup terkejut dan sedih. Beberapa saat kemudian, Bastille terlihat menemui Layton di tempat persembunyiannya, lalu mengatakan semuanya kepada Layton. Sehingga di scene berikutnya, kita pun bisa melihat Layton yang menggalau penuh kesedihan. Scene berganti memperlihatkan Melanie yang menyambut kedatangan Miles yang dibawa oleh Ben. Miles telah menyelesaikan latihannya. Melanie pun memberikan ucapan selamat kepada Miles lalu mengatakan setelah Miles memasuki ruangan mesin utama dan menjadi engineer, Miles tidak bisa kembali. You have to make sacrifices. You'll be an engineer. Lalu di bagian lain, LJ tampak memasuki sebuah ruangan di gerbong ketiga karena dirinya diundang. Rupanya yang mengundangnya adalah Layton. Di situ Layton berkata, "LJ, apakah kau ingin tahu rahasia paling kotor di Snowpiercer ini?" Lalu, Snowpiercer bersambung. sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye-bye.